وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Di hadis 155 di kitab terjemahan, 196 di kitab yang Anda pegang, hadis Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu. Dan ini ringkasan. Ya, ini ringkasan. Yaitu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, "Wa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum." Jika hendak salat di waktunya, maka hendaklah seorang dari kalian mengumandangkan azan untuk kalian sendiri. Ini hadis rawahus sab'ah. Maka rawahus sab'ah itu sahibas sahihain, yaitu Bukhari, Muslim, kemudian ashabus sunan, Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Musnad Imam Ahmad di musnadnya dengan jalurnya dari Malik bin Al-Huwairits. Ya, di sini panjangnya adalah perkataan Malik bin Al-Huwairits, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min qaumi fa aqamna 'indahu 20 lailah." Jadi Malik bin Al-Huwairits dan juga beberapa dari kaumnya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bermukim di kediaman Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 20 hari atau di sekitar beliau selama 20 hari. Wa kana rahiman rafiqa. Nabi SAW penyayang dan juga friendly. Rafiq di sini maksudnya friendly, ramah. Falamma ra'a syauqana ila ahalina, ketika Nabi SAW melihat rasa rindu kami kepada keluarga kami, beliau berkata, "Irji'u, pulanglah kalian ke kaum kalian, ke daerah kalian, wahai Malik bin Al-Huwairits dan para keluarga atau sahabatnya dari kaumnya. Fakunu," disuruh pulang oleh Rasulullah, "fakunu fihim wa'allimuhum wa sallu." Jadilah kalian bersama dengan keluarga kalian, pulang ke keluarga kalian dan ajari mereka. Ajari keluarga kalian, wasallu, dan salatlah kalian. Fa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Ketika hadaratis salah, ketika ingin salat atau waktu salat hadir, sudah waktunya, maka hendaklah seorang dari kalian azan untuk kalian sendiri ketika safar, dan hendaklah seorang yang paling besar di antara kalian mengimami kalian. Taib, ini hadis. Hadis yang tentu saja muttafaq alaihi sahih, ya. Di sini hadis ini menunjukkan bahwasanya azan itu ada syariatnya tentunya, sebagaimana dalil yang sangat banyak tentangnya. Dan azan hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Dari makna fardu kifayah itu sendiri mengindikasikan bahwasanya azan perbuatannya fardu, namun pelakunya itu selama sudah mencukupi untuk daerah atau untuk suatu daerah, maka sisanya tidak wajib.
tidak fardu di suatu daerah. Kalau suatu daerah sudah ada terdengar azan, maka selain dari azan tersebut, muadzin lain itu hukumnya tidak fardu, melainkan sunnah atau mustahab. Adapun kalau misalnya dalam safar, maka ini menjadi perselisihan di antara ulama. Ketika antum safar bersama jemaah lain, ya, atau orang lain, apakah disunnahkan untuk azan ketika antum mau jamak salat atau mau salat di luar jemaah lokal atau antum tidak perlu azan atau wajib azan? Wajib atau sunnah azan itu? Jadi ketika antum safar bersama teman-teman, misal satu perusahaan safar, rihlah kemana misalnya, ya, kemudian di waktu salat tidak salat berjamaah bersama penduduk lokal, tidak, melainkan mungkin jamaah takhir atau seperti atau semisalnya, tapi antum numpang salat di masjid lokal setempat. Maka apakah ini hukumnya fardu untuk azan atau sunnah? Ini menjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan fardu, harus ada yang azan, harus ada yang azan. Ya, karena di sini perintah Nabi SAW, fal yu'adzin lakum ahadukum. Dan perintah pada asalnya menunjukkan kewajiban. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, bahwasanya itu sunnah. Kenapa sunnah? Karena daerah itu insya Allah sudah diazani. Sudah diazani di waktunya, di awal waktu. Antum aja yang datang baru sejam setelah selesai sholat berjamaahnya penduduk lokal. Maka ketika sudah diazani, maka untuk hak antum itu tidak wajib. Tapi jika antum ingin azan untuk teman-teman, untuk sholatnya antum, maka itu dianjurkan. Ya, maka ini khilaf di antara ulama. Ya, wallahu alam, mudah-mudahan yang wallahu alam mungkin tidak sampai derajat wajib, tetapi mendekati wajib, karena di sini Rasulullah SAW berpesan kepada Malik bin Al-Huwairits dan juga para sahabatnya, ketika kalian safar nanti, fal yu'adzin lakum ahadukum. Ya, kalau mau salat maka adzanlah. Hanya saja sebagian ulama mengatakan ini Malik bin Al-Huwairits dan sahabatnya, mereka mau pulang ke kaumnya, terus kan safar jalan kaki atau naik onta dan semisalnya. Di tengah perjalanan itu kan mereka tidak salat di masjid, melainkan mungkin salat di padang pasir, sehingga daerah itu tidak ada yang azan. Makanya diwajibkan azan bagi mereka yang ingin salat. Paham nggak maksud anda sini? Ya. Berbeda halnya dengan apa? Kalau antum ngaso atau memarkir di suatu daerah di Cianjur misalnya di jam 4:30 sore, antum bareng-bareng kemudian pengen sholat di suatu masjid yang alhamdulillah dibuka, kan daerah itu sebenarnya udah diazanin di waktu asar, zahirnya begitu, umumnya begitu, kan udah diazanin. Maka sebenarnya hukum kefarduan azan itu sudah selesai, sehingga kalau antum mau sholat di situ ya khalas, antum tidak wajib azan, melainkan dianjurkan azan. Makanya tadi Anda bilang untuk konteks seperti ini, maka hukumnya apa? Sunnah untuk azan, tidak sampai wajib. Tidak sampai wajib. Dan azannya itu pun antum numpang di masjid orang, jangan azan pakai speaker, janganlah, antum malah dikeprukin warga. Ya, azan untuk diri antum sendiri. Begitu juga kalau antum di rest area misalnya, KM sekian, ya, antum bersama keluarga atau jemaah atau ikhwan lainnya, maka tidak sampai derajat wajib azan. Kenapa? Karena di waktu awal waktu itu udah diazanin sama muadzin di situ, ya kan? Ya. Dan kalau antum azan, fadhal, silahkan, dianjurkan tetapi hindarilah fitnah, karena banyak orang tidak memiliki fikih akan ini dan juga tidak memakai speaker masjid pastinya. Ya, dan juga dengan lafal-lafalnya dan tidak harus panjang azannya. Ya, begitu. Taib. Kemudian dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizallah, wa idza kana al-balad wasi'an bihaitsu la yaktafi atau la yakfi muadhdhinun wahidun
ju'ila ithnanu aw akthar hasba hajatil balad. Kalau misalnya suatu negeri itu luas, kan azan fardu kifayah untuk suatu daerah. Balad di sini kita maknai sekarang daerah, bukan, jangan ditafsirkan balad ini sebagai negara. Balad bisa artinya negara, bisa. Balad bisa artinya daerah. Ya. Kalau hukum fardu kifayah untuk satu balad, kalau ditafsirkan negara, oh berarti kalau di Istiqlal udah azan, berarti satu Indonesia nggak wajib azan. Bukan begitu. Daerah ini adalah suatu daerah yang mana secara urf atau secara logika itu terketahui ada azan di situ atau tidak. Ya, jadi suatu daerah kalau nggak terdengar azan, maka masih ada kewajiban azan di situ. Misal Jatimakmur, satu Jatimakmur. Jatimakmur ini kecamatan apa kelurahan ya sebenarnya? Kelurahan. Tapi mungkin nggak di kecamatan lain itu, kelurahan lain itu terdengar azan dari sana. Anggap satu kecamatan deh. Anggap satu kecamatan. Misal ini kecamatan apa, Ikhwan? Jati Asih masuknya? Oh berarti masih satu kecamatan sama Ana berarti. Ana juga kecamatan Jati Asih Ana. Oh, Masya Allah. Tapi tetap namanya Bekasi, antar kecamatan itu udah kayak antar provinsi ya. Nah itu satu kecamatan nggak ada yang adzan, maka harus ada yang adzan. Fardu kifayah. Kalau satu terdengar adzan tapi ternyata ini di ujung kecamatan, berarti kan ujung kecamatan lainnya, sisi lainnya nggak kedengaran. Maka dikatakan idza kana al-baladu wasi'an, kalau misalnya suatu daerah itu luas, bihaitsu la yakfi muadzin wahid, tidak cukup satu muadzin saja karena mungkin di pojok ini muadzin ini, maka ju'ila ithnanu aw aktsaru hasba hajatil balad, maka dijadikan apa? Dua muadzin atau lebih dari dua muadzin sesuai dengan kebutuhan daerah itu. Jadi tetap wajib ada semuanya. Kalau misalnya ini nggak kedengaran di sini, maka di sini harus ada yang adzan. Atau di sini nggak kedengaran adzan, di sini adzan. Itu secara hukum asalnya. Kenyataannya alhamdulillah satu kecamatan Jati Asih bisa ada, mungkin bisa ada 100 sampai 100 masjid dan musalla. Dan kita dengan nikmat Allah Azza wa Jalla kita dapatkan azan di mana-mana, ya enggak? Ini nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ya begitu. Nah, dengan hukum ini ikhwan, ketika antum misalnya di masjid antum, muadzinnya mungkin izin ke kampung. Biasanya kalau udah ada muadzin pakem itu, kemudian izin kampung, kadang-kadang terjadi apa? Keterlambatan azan. Karena jemaah sudah biasa mengandalkan azan muadzin, sehingga mereka merasa nggak perlu datang kecuali setelah azan. Akhirnya azan terlambat. Apalagi ini mungkin subuh atau asar, yang mana orang biasanya tidur dulu. Nah kemudian barulah datang jemaah, ini kok nggak azan-azan ya? Ternyata timer udah menunjukkan bentar lagi iqamah. Oke, di sini boleh nggak? Yaitu langsung iqamah, qomat. Untuk sholat berjamaah. Ya boleh aja, karena apa? Azan sudah terpenuhi di tempat lain, nih nggak? Udah kedengeran, tapi di masjid itu nggak ada, belum ada azan. Tapi boleh nggak azan? Ya boleh juga, silahkan, sunnah. Boleh nggak azan terus langsung iqamah? Boleh, nggak apa-apa. Selama memang itu sudah menjadi uruf di masjid itu, kebiasaan ikutin timer, ya udah khalas. Begitu. Ya. Ada kisah di Al-Barkah Roja itu di Cilengsi. Ya. Orang lagi pada sibuk salat sunnah qabliyah, tiba-tiba ada seorang awam tiba-tiba qomat sendiri dia. Mengqomati sok tahu gitu, Allahu Akbar, jadi bingung orang-orang tuh. Gimana itu sekarang? Ayo. Paham nggak maksudnya? Nah? Tiba-tiba ada orang nggak ngerti apa-apa karena mungkin ngeliat udah banyak jemaah, dia qomat padahal dia bukan DKM, bukan marbot, cuman datang doang. Bukan Al-Barkah yang sekarang, bukan Al-Barkah yang dulu, sebelum yang baru. Gimana hukumnya? Boleh nggak ini orang tiba-tiba qomat? Ngeliat jemaah udah banyak, walaupun sebagian sholat qobliyah dianggap ini udah cukup nih untuk sholat berjamaah, akhirnya qomat dia. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu. Qomatnya untuk jemaah gitu loh. Pada bingung jemaah.
Apakah jemaah kemudian bangkit berdiri atau tetap duduk? Lanjut rawatib. Ya, tergantung imam rawatibnya. Karena azan itu haknya muadzin, iqamah haknya imam. Gitu. Azan itu haknya muadzin, adapun qamat haknya imam. Kalau sekarang kan azan haknya timer, iqamah haknya timer. Iya. Karena zaman urufnya sudah berubah ya. Ya sah-sah aja. Hanya kalau kita kembalikan ke hukum aslinya, imamlah yang berhak untuk menentukan qomat atau belum. Gitu. Ya, imamnya. Nah, ketika iqamah diucapkan, kemudian imam belum datang, jemaah duduk sampai imam datang, baru langsung sholat. Enggak perlu iqamah ulang. Itu seperti itu zaman Nabi SAW. Pernah terjadi. Ada yang qomat duluan, Rasulullah belum datang. Ya jemaah biasa aja, nunggu Rasulullah. Tapi itu untuk masjid yang memang ada imam rawatibnya. Lah sekarang kalau masjid safar, imam rawatibnya nggak ada, siapapun boleh jadi imam, ya itu hukum yang berbeda. Karena ini kasus yang nggak bisa disamakan. Ya begitu. Nah yang terjadi karena timer udah menunjukkan iqamah, akhirnya qomat, imam belum datang. Di situ jemaah akhirnya bingung, udah pada diri, imamnya belum datang, pada diri dah. Salah, sebenarnya ini salah sebenarnya. Kecuali kalau misalnya memang sudah ada perwakilan imam yang ditentukan DKM, atau perwakilan imam secara urf. Kalau misalnya imam gak ada, fulan lah yang layaknya menggantikan, maka khalas silakan, majulah dia yang menggantikan. Gitu. Ya, kadang-kadang itu terjadi beberapa masjid sampai 1 menit lebih itu, ayo saling sikut menyikut. Iya. Begitu, ya. Taib. Kemudian faedah berikutnya, definisi azan. Kalau dalam fiqih Hanbali, definisi azan itu adalah al-i'lamu bi dukhuli waqti salati atau qurbihi bi dzikrin makhsusin. Azan dalam definisi ulama Hanabilah, al-i'lamu bi dukhuli waqti salati atau qurbihi bi dzikrin makhsus. Pemberitahuan akan masuknya waktu salat atau dekatnya waktu salat dengan zikir yang khusus, yaitu zikir yang antum tahu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Kalau sebagian ulama lainnya mengatakan al-i'lamu bihuduri as-shalah bi dzikrin makhsus, pemberitahuan akan hadirnya salat dengan zikir yang khusus. Ini definisi azan. Ini al-azan. Versi kedua. Definisi adzan versi pertama, al-i'lam. Ini juga al-i'lam, karena adzan pada asalnya makna secara bahasa al-i'lam. Al-i'lam. Yang pertama ini definisi Hanabilah. Al-i'lamu bi dukhuli waqti sholati au qurbiha bi dzikrin makhsus. Pemberitahuan akan, lihat di sini dua hal. 1, 2. Dukhul, masuknya waktu salat.
Pemberitahuan akan masuknya waktu sholat. Ya, berarti ini biasanya di awal waktu. Masuknya waktu sholat, au qurbi waktu sholat, atau dekatnya waktu sholat, mendekati waktu sholat dengan zikir yang khusus. Kalau di definisi ini bihuduri shalah, pemberitahuan akan hadirnya sholat, akan adanya sholat dengan zikir khusus. Kita punya 3 di sini: dukhul, qurb, hudur. Ya. Dukhul berarti masuk waktu sholat. Pemberitahuan akan masuk waktu sholat. Qurb, pemberitahuan akan dekatnya bentar lagi sholat, bentar lagi masuk waktu sholat. Hudur, pemberitahuan akan adanya sholat. Mana yang lebih umum? Ini atau ini? Lebih umum mana yang lebih umum? Dukhul? Kalau qurb enggak ya? Paling umum ini. Karena ini mencakup. Hudur ini menunjukkan akan hadirnya sholat, akan ada sholat nih. Ini lebih umum. Ya. Mencakup ini semua. Dan mencakup sholat pada safar. Adapun definisi ini enggak mencakup sholat pas safar. Ngerti apa enggak? Ini masuk waktu sholat, pemberitahuan akan masuk waktu sholat, pemberitahuan akan datang dekatnya waktu sholat, ini pemberitahuan akan adanya sholat. Nah, pertama baik-baik lihat di sini. Al-i'lam bidukhuli waktu sholat ini hanya boleh kapan? Ketika sudah masuk waktu sholat. Yaitu masuk waktu sholat, antum tahu ini maka adzan. Dan ini hanya berlaku di waktu subuh, zuhur, maghrib, asar, maghrib, isya. Karena adzan itu hanya untuk sholat fardu saja. Maka selain dari sholat fardu yang 5 itu tidak ada syariat adzan untuk itu. Taib. Au biqurbihi, atau dekatnya waktu sholat itu hanya ada 2 konteks. Coba sok sebutkan apa aja 2 konteks bolehnya adzan mendekati waktu sholat. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 1 apa? Ayo, bismillah. Ayo, ashabul keranggan. Adzan Bilal qabla al-fajr. Ya, adzan sebelum masuk waktu subuh sekian menit, entah 15 menit, setengah jam, 1 jam. Dan itu tujuannya untuk tanbih, tazkir, untuk membangunkan orang-orang supaya tahajud atau mempersiapkan untuk sholat subuh, untuk menuju sholat subuh, gitu ya. Maka ini masuk sini. Ya. Yang kedua, ayo ashabu Jati Makmur. Penduduk Jati Makmur, ayo. Yang kedua apa? Contoh kedua, ayo. Yang pertama, sebelum sholat subuh, adzan Bilal itu sekian waktu sebelum sholat subuh, sebelum waktu subuh adzan pertama. Ayo, yang kedua. Cuman 2 doang. Yang kedua. Sebelum masuk tuh sholat Jumat untuk yang memakai 2 adzan. Di zaman Nabi SAW tidak ada 2 adzan sholat Jumat. Baru ada di zaman Utsman bin Affan. Karena kaum muslimin ketika itu makin banyak. Dengan sebab Umar bin Al-Khattab itu berhasil menaklukkan banyak daerah-daerah yang vital. Seperti terutama Persia. Ya. Maka berijtihadlah Utsman bin Affan untuk mengadakan 2 kali azan. Nah, para ulama di sini berbeda pandangan mengenai 2 kali azan seperti ini, versi Utsman bin Affan. Apakah dilakukan sebelum masuknya waktu zuhur atau pas udah masuk waktu zuhur baru azan pertama kemudian azan kedua? Gitu. Itu khilaf di antara ulama. Antum mengerti apa yang Anda bicarakan, ikhwan? Usahakan ngerti walaupun nggak ngerti, ngomong aja. Nah, kalau di kenyataan di Indonesia, kapan dimulai azan pertamanya? Masuk waktu zuhur. Sehingga Jumatan versi Aswaja lebih lama daripada versi Aswabi. Ahlus Sunnah tapi Wahabi.
Iya. Ustaz-ustaz kita tuh kalau khutbah nggak lama. Iya, nggak lama. Nggak lama, nggak ada seremoni sebelumnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nggak ada gitu. Langsung azan. Berdiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, azan. Langsung khutbah. Oke. Tapi yang wallahu alam yang lebih sahih, Utsman bin Affan ini kan mengadakan 2 kali azan. Ini kan ada tujuan, ilatnya apa? Jam'un nas, yaitu supaya terkumpul manusia, untuk supaya manusia itu lebih muntabihun, yaitu lebih tergerak. Maka diadakan azan pertama. Maka itu biasanya kapan azan pertama? Ya sebelum masuk waktu zuhur, sebelum khatib naik mimbar. Begitu. Entah mungkin 5 menit sebelumnya atau 10 menit sebelumnya, itu seperti itu. Ya. Itu yang sahih. Itu yang lebih sahih. Taib, berarti ini azan pertama Jumatan bagian 2 kali azan. Azan pertama itu berarti i'lam biqurbi waqti shalah. Pemberitahuan akan dekatnya waktu salat. Dan itu boleh. Karena itu ijtihad Utsman bin Affan, termasuk sunnah juga. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Taib. Sekarang definisi kedua, al-i'lamu bihuduris salati. Pemberitahuan akan adanya salat, dengan zikir yang khusus. Nah, kalau hudur di sini berarti masuk ke dalamnya safar juga. Masuk ke dalamnya masuknya waktu salat, awal waktu. Masuk ke dalamnya dekatnya waktu salat, berarti 2 azan sebelum subuh dan azan sebelum Jumatan masuk. Dan masuk ke dalamnya juga definisi ini, yaitu seseorang yang mau sholat di tengah waktu sholat, ya, ketika safar atau bagaimana, ya, dia azan. Maka bolehlah kita katakan definisi yang lebih lengkap, al-i'lamu bi dukhuli waqti sholati au qurbihi au huduris sholati bi dzikrin makhsusin, yaitu pemberitahuan akan masuknya waktu sholat atau dekatnya waktu sholat atau hadirnya sholat, akan diadakannya sholat dengan zikir yang khusus. Seperti itu. Sebagaimana hadis Malik bin Al-Khuwairits ini, Rasulullah SAW menyuruh untuk azan kalau kalian nanti safar di perjalanan mau sholat, azan, sholat fardu, ya. Taib. Kemudian faedah berikutnya, dianjurkannya azan untuk musafir. Dengan hadis ini dianjurkan azan untuk musafir. Atau disyariatkannya azan untuk musafir. Kalau misalnya ketika dia safar atau mereka safar dan salatnya di area yang di daerah itu tidak ada yang azan, seperti padang pasir, maka boleh dikatakan ini wajib untuk ada azan. Ya. Tapi kalau di area atau daerah yang memungkinkan di situ sudah terjadi azan, maka tidak wajib azan, melainkan dianjurkan. Begitu. Taib, itu yang mungkin lebih sahih seperti itu, ya. Faedah-faedah berkaitan dengan hadirnya salat. Jadi idza hadaratis salatu, ini hadaratis salat bukan menunjukkan jika tiba waktu salat, bukan. Maknanya adalah ini tidak tepat apabila waktu salat telah tiba, tidak. Idza hadaratis salatu itu artinya maksudnya ketika salat itu mau diadakan. Ketika salat mau diadakan, bukan ketika waktu salat telah tiba. Bedakan 2 hal ini. Kalau diterjemahkan apabila waktu sholat telah tiba, berarti ini perintah untuk azan di kapan? Awal waktu. Tapi bukan begini terjemahannya. Idza hadaratis salatu, itu ketika sholat hadir buat antum, yaitu antum berkesempatan untuk sholat, antum pengen sholat. Antum bisa naik bis ke Jawa Tengah atau Jawa Timur. Kemudian kan nanti akan turun di rest area di waktu Isya, misalnya di jam 9 malam.
Oke? Antum nggak boleh sholat fardu di atas bis, nggak boleh. Antum harus sholat fardu dengan berdiri, katanya itu syarat sah sholat fardu. Atau itu rukun sholat fardu. Maka nggak boleh antum sholat di bis, padahal antum bisa sholat di rest area. Nggak boleh sholat di bis, nggak sah bahkan, karena tidak berdiri kalau antum naik bis. Tapi kemudian di rest areanya bis itu. Oke? Nah, ketika maghrib antum kan di bis. Antum dengar nggak azan maghrib dari daerah lokal? Allah lewat ya Allah Akbar, Allah Akbar, udah masuk. Ini adalah dukhulul waqt namanya. Betul nggak? Masuknya waktu, oke? Ya. Aisyah pun begitu, dengar azan Isya berarti udah dukhul al-waqt. Tapi hudurus sholahnya antum ada nggak? Hudur as-sholah. Enggak, antum belum terjadi pada diri antum hudur as-sholah. Antum belum hadir untuk sholat, antum belum ready untuk sholat. Paham? Kapan hudur as-sholat itu ada? Ketika antum apa? Sampai di rest area. Di situ yang terwujud hudurus sholah. Antum berkesempatan untuk sholat, antum pengen sholat ketika itu. Kemudian makan dulu apa sholat dulu? Ayo, ya silakan. Antum gimana? Makan dulu apa sholat dulu? Ayo, fikihnya gimana? Terapkan. Kalau lapar makan dulu. Ustadz Nasih ini langsung mikir ke lapar. Iya, emang. Kalau lapar makan dulu. Iya lapar, semua ngelih, semua lapar. Cuman laparnya sebatas apa dulu gitu. Kalau kata Nabi SAW, la salata bihadrati ta'am wa la yudafi'uhul akhbathan. Tidak boleh sholat dengan hadirnya makanan dan dalam keadaan menahan BAB-BAK. Oke? Ketika antum di rest area, lihat diri antum seberapa lapar. Nah, karena hadrati ta'am, kehadiran makanan udah siap belum? Udah, ikhwan. Siap udah, antum tinggal ambil aja, ya enggak? Udah siap kan? Nah, siap di sini apakah siap dalam artian memang sudah ada makanan atau sudah siap di sisi antum? Itu bedanya. Yaitu siap di sisi antum, syaratnya apa? Hadratut ta'am di sini, hadir ta'am itu di sisi antum. Udah langsung ada gitu loh. Ya mungkin itu bisa disebut siap lah untuk rest area. Oke. Tapi ada syarat lain. Yaitu antum ghairu mustaghnin anhu, antum mau enggak mau butuh makan ini sekarang karena lapar sekali. Itu dua. Syaratnya begitu. Adapun kalau lapar biasa, maka sholat aja dulu. Maksudnya lapar yang membuat antum tuh nggak bisa fokus sholat, maka antum makan dulu. Ya makan dulu. Ya jangan sholat dulu, makan dulu. Karena nanti ketika sholat keroncong-keroncong, antum mikirin, wah sotonya habis nggak? Sotonya habis nggak? Gitu. Biasanya kan soto tuh. Soto gitu doang rasanya, ya kan? Gitu. Oke. Kalau misalnya kebelet pipis, jelas ini lebih jelas lagi. Harus tunaikan itu atau BAB tunaikan itu. Sekarang kalau antum udah lapar banget dan kebelet BAB. Wah, tuh. Gimana? Apakah BAB sambil makan? Supaya bisa sholat nanti. Hah? BAB dulu misalnya, karena ini udah nggak bisa nih, nggak mungkin. Kalau makan dulu, ntar BAB lagi di restoran, maka BAB dulu. BAB lapar banget, ya. Maka kemudian antum makan dulu, dan sebentar lagi bis berangkat. Nah itu dia. Nggak sholat dong. Sholat, antum tanya ke kondektur atau ke keneknya, ke supirnya, Pak, ini maaf nih, berapa menit lagi? Waduh, 5 menit lagi mas. Saya mau satu, wah, mas pilih Allah apa pilih saya? Gitu kata supir. Pak supir bisa nggak dipending 5 menit lagi, 10 menit lah Pak. Waduh nggak bisa mas, sudah dijadwalin mas. Ya Allah Pak, ini akhirat saya nih Pak. Pak supir sholat nggak? Wah saya mah mantapnya lain mas, gitu kata Pak supir. Saya mantapnya Syiah, udah di apa, di jama takdim sejak sepekan lalu. Syiah kayak gitu, Syiah kan? Syiah kayak gitu. Bisa itu. Sebagian Syiah ya, nggak semuanya. Bisa untuk 1 pekan ke depan dia jama dari awal. Iya. Makanya mungkin bagi orang Syiah itu enak.
nerakanya nanti yang repot ya. Nah, kalau memang itu nggak memungkinkan, maka darurat. Berarti antum mau nggak mau sholat di bis, uzur. Iya uzur, daripada ketinggalan repot ya. Ada masyaqqah di sini, maka uzur. Antum nanti sholat di bis, nggak mungkin nanti nunggu rest area berikutnya, belum tentu. Karena sekarang tuh turun di rest area kerap kali cuma sekali. Iya, pengiritan ya gitu. Gimana? Ya udahlah, ngalah dah kan. Udah debat-debat kan sisa 3 menit. Ya. Ya udah, balik ke bis. Si supirnya sebat. Sembat. Sokam Samsu ya sokam ya. Sebat ya. Sebat. Kretek lagi lama lagi. Wah kurang aja nih sopir nih ngeprank saya nih kan. Pak sopir saya sholat dulu ya. Waduh, udah selesai Pak. Ya, subhanallah. Ya tapi ala kulli hal ini udzur. Maka sholatlah di bis. Antum nggak bisa mengatakan saya milik Allah Azza wa Jalla. Barang-barang diambil dari bis terus nggak apa-apa saya ditinggalin Pak. Yang penting saya nggak ketinggalan sholat sambil berdiri karena itu syarat sah sholat dan rukun sholat. Saya belajar Pak. Akhirnya sholat. Ya, ditinggal. Ya. Nyesel kemudian numpang bis lain ditolak. Ya, subhanallah. Jadilah dia Ibnu Sabil. Nah, gitu. Ketika jadi Ibnu Sabil, kehabisan bekal, nggak ada apa-apa, dia boleh minta sama Baitul Mal zakat. Nyari Baitul Mal di desa itu nggak ketemu-temu. Wah, maaf Pak, di sini nggak ada Baitul Mal, di Saudi sana Baitul Mal. Gitu, subhanallah. Nggak, dia yukallif nafsah. Dia membebani diri dengan itu. Enggak, khalas. Musafir seperti ini, masyaqqah, kesulitan, ya udah dia di atas bis. Seperti itu fikihnya, ikhwan. Ya, kadang seseorang ketika dia enggak memiliki fikih, pertimbangannya itu enggak tepat sehingga dia membebani dirinya yang seharusnya diberi uzur. Taib, lanjut, fadhal. Masyru'iyatul intidhari bainal adhani wal iqamati. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilalin idza adzanta fatarassal wa idza aqamta fahdur waj'al baina adzanika wa iqamatika qadra ma yafrugul akilu min aklihi. Al hadis rawahu at-Tirmidzi wa dha'afahu. Hadis dhaif. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, idza adzanta fatarassal. Apabila kamu menggunakan azan, maka ucapkanlah dengan perlahan. Itu jangan cepat-cepat. Waj'al baina adzanika wa iqamatika qadra ma yafrughul akilu min aklih. Dan apabila kamu mengumandangkan adzan iqamah ya. Waj'al baina adzanika wa iqamatika. Ya, apabila kamu mengumandangkan iqamah maka ucapkanlah wa idza aqamta fahdur. Jika kamu qamat maka agak cepat. Waj'al baina adzanika wa iqamatika qadra ma yafrughul akilu min aklih. Serta jadikanlah jarak waktu antara azanmu dan iqamahmu seukuran waktu orang yang makan untuk menyelesaikan makannya. Baik. Hadis ini memang dhaif, tetapi secara makna itu sahih. Secara makna itu yu'mal bih, diamalkan. At-tarassul di sini tenang. Seperti Anda bilang, ya akhi ala rislik, ya akhi ala rislik. Yaitu tamahal, ta'anni, tenang. Ta'anna, tenanglah, tamahal. Jadi azan itu tenang. Tenang di sini maksudnya apa? Yaitu tidak tergesa-gesa, tidak mempercepat karena sebagian orang kadang luput dari azan yang cepat sehingga dikira belum azan. Idza adzanta fatarassal wa idza aqamta fahdur. Jika qamat maka asri', cepatin. Asri'. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini pun begini, illat tarassul untuk azan dan illat hadr untuk qamat itu apa illatnya? Yaitu untuk memperdengarkan orang supaya tahu sudah masuk waktu salat, maka dipanjangkan. Dan illat untuk qamat apa? Supaya kita cepat-cepat untuk menuju salat. Itu illatnya. Namun ketika ada maslahat yang lebih besar
ada maslahat yang lebih besar, maka kadang sunnah agak ditinggalkan. Kaidahnya adalah sunnah boleh ditinggalkan untuk maslahat yang lebih besar. Ya, sunnah bukan wajib. Sunnah boleh ditinggalkan untuk maslahat yang lebih besar. Nah, taib. Antum akan melihat misal di Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Itu qomatnya itu agak panjang, ikhwan. Kayak dipanjangin gitu. Lafal apa? Panjang mudutnya. Untuk apa? Karena untuk menertibkan shaf di Masjidil Haram atau Nabawi, dan untuk seseorang mendapatkan shaf itu kadang-kadang sulit. Makanya kadang-kadang yang qomat sengaja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu azan ya? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Nah, itu agak panjang, ya kan? Kan kalau normalnya kita lagi masjid kampung, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya udah gitu. Cepat. Hadr itu adalah qiraah syariah. Ya, makanya kan dalam apa namanya? Speed baca Al-Qur'an itu kan yang paling cepat namanya hadr. Ya, hadr itu cepat. Alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Ini hadr, qiraah hadriyah. Ya. Baik, wa idza qamta fahdur waj'al baina adzanika wa iqamatihi qadra ma yafrughul akilu min aklihi. Dan ketika antara adzan dan iqamah, maka jadikan antara jeda seperti orang yang menuntaskan hajat makanannya. Ya. Dari semua ini menunjukkan bahwasanya disyariatkan atau dianjurkan adzan tamahul, yaitu pelan-pelan. Maksud pelan itu agak panjang, dan iqamah cepat. Ya, karena azan ini menyeru orang-orang yang tidak ada, orang-orang yang belum ada, maka ini cocok untuk dipanjangkan. Ya, begitu. Nah, adapun qomat itu menyeru orang-orang yang sudah ada, maka dipercepat. Begitu. Namun sebagian ulama memakruhkan azan dengan tamtid dan tamdid yang mubalagh. Tamtid dan tamdid atau talhin. Ya. Dan itu umumnya muadzin sekarang. Dengan maqamat misalnya. Maqam, langgam, itu dimakruhkan sebagian ulama. Walaupun ada yang ulama yang membolehkan, bahkan ada ulama yang mengharamkan. Khilaf di antara ulama di sini. Ya. Tapi ala kulli hal ini masalah yang sebenarnya mudah-mudahan diperluas ya, tidak sampai berlebihan dalam mengingkarinya ya. Taib, kemudian masalah antara adzan dan iqamah. Ya, di sini Nabi SAW menyebutkan antara yaitu orang ketika menyelesaikan makanannya berapa menit ikhwan? Relatif. Tapi umumnya secara urf berapa? Ya 7 menit itu cukup, 8 menit, 10 mungkin itu paling jauhnya ya. Namun dalam hadis lain Rasulullah mengatakan baina kulli adzanaini salat. Rakaatan antara dua azan itu azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah yang Rasul sebutkan adzanain, dua azan itu azan dan iqamah, itu ada salat. Dalam redaksi lain rakaatan, yaitu 2 rakaat. Maka 2 rakaat ini setara mungkin dengan apa? Makan. Antum 2 rakaat berapa? 4 menit atau 5 menit ya gitu sekarang gitu. Yang khusyuk itu 4 atau 5 menit lah. Ya begitu. Belum lagi salat qabliyah atau tahiyatul masjid itu bisa. Ya. Oke, juga ditunjukkan dalam riwayat-riwayat kalau misalnya subuh mungkin lebih lama. Ya. Adapun maghrib, ya maghrib itu sedikit waktunya antara adzan dan iqamah. Sampai dihikayatkan bahwasanya para sahabat mereka
Ya, mereka 2 rakaat sebelum qamat dan setelah selesai 2 rakaat langsung iqamah. Ala kulli hal, ini dikembalikan juga kepada uruf kebiasaan zaman. Kalau sekarang ini beda orang-orang kebutuhannya ya. Beda ya. Bukan karena menyelisih syariat, tetapi memang kebutuhan zaman. Kayak misalnya dulu zaman Nabi SAW, masjid itu pakai tanah, sehingga sholat dianjurkan pakai sendal. Kalau sekarang malah nggak boleh pakai sendal ketika di masjid. Itu. Jadi banyak beberapa sunnah yang ditinggalkan bukan karena niatan meninggalkan sunnah, tetapi karena kondisi zaman ini tidak memungkinkan untuk melakukan sunnah itu atau akan membuat fitnah. Begitu. Taib. Fadhal. Lanjut, fadhal. Mashru'iyatul wudu'i lil adani wa lahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yu'adhdhinu illa mutawaddi'un wa da'afahu aidan. Ya. Di sini hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'adhdhinu illa mutawaddi'. Tidak boleh mengumandangkan azan kecuali orang yang telah berwudu. Hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Karena dan zahirnya hadis ini secara matan pensyaratan persyaratan bersuci untuk adzan. Namun karena hadis ini dhaif, maka tidak disyaratkan adzan dalam keadaan suci. Tidak disyaratkan adzan dalam keadaan suci. Namun dianjurkan tetap. Dianjurkan. Kenapa? Karena ada hadis lain Nabi SAW, beliau sedang kencing dan ada seorang yang salam pada beliau alaihissalatu wassalam. Dan ketika itu ya, Rasulullah tidak berkenan untuk menjawab salam itu. Maka kemudian beliau wudu. Baru setelah itu beliau menjawab salam. Maka ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah? Kata beliau, inni karhitu an azkurallaha illa ala tuhrin. Saya tidak suka berzikir atau menyebut lafal jalal Allah, assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullah, menyebut nama Allah kecuali di atas kesucian. Dari hadis ini para ulama menganjurkan seseorang untuk melafalkan lafal-lafal zikir atau doa dalam keadaan suci, tapi tidak sampai derajat syarat atau wajib dalam keadaan suci. Ya. Maka wallahu alam, untuk azan karena itu zikir yang agung, maka dianjurkan untuk dalam keadaan suci. Namun apakah disyaratkan? Tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan. Ya. Maka jadi kalau misalnya kita mendengar orang, nggak boleh azan, antum udah wudu belum? Kalau belum wudu nggak boleh azan. Maka antum tanya, apa dalilnya? Orang itu kemudian bilang, saya udah belajar ya Bulughul Maram ya. Kata Nabi SAW, la yu'adzinu illa mutawaddi, kata dia. Antum bilang, terusin, kata Ibnu Hajar, terusin. Wa dha'afahu aidha. Itu. Ya. La yu'adzinu illa mutawaddi, kan benar, itu hadis, iya benar. Tapi terusin, habis itu apa? Dan didhaifkan oleh para ulama. Ya udah, hadis dhaif, antum pakai hadis dhaif. Tapi kan walaupun hadis dhaif, tapi kan adab. Hadis dhaif yang berkisaran adab, ketika itu indikasinya wajib, maka menjadi mustahab. Hadis dhaif, ya, dhaif ringan. Kalau itu berkaitan dengan akhlak atau adab, walaupun zahirnya wajib, maka karena kedhaifan sanadnya menjadi apa? Mustahab, dianjurkan, bukan wajib. Kecuali jika ada asal lainnya, ada hadis lain yang sama tapi dengan syarat yang sahih dan wajib, maka menjadi wajib, bukan karena hadis yang dhaif ini, melainkan karena hadis yang sahih yang mewajibkan perbuatan ini. Tapi bagaimana dengan azan orang yang junub? Muskilah ini azan orang junub. Masalah besar ini. Junub azan. Ya.
Azan orang yang junub, sah atau tidak azannya? Kalau yang belum wudu jelas sah ya, mustahab untuk wudu. Yang junub kan nggak cukup dengan wudu. Sah nggak azannya? Sah azannya. Dosa nggak dia? Dosa nggak? Enggak. Untuk azannya. Cuman biasanya kan azan di mana? Masjid. Dan orang junub nggak boleh masuk masjid. Dosanya mana? Masuk masjidnya. Ya udah kalau gitu saya nggak masuk masjid, azannya lah. Saya di parkiran. Besok saya silakan. Allahu Akbar. Dia doa sama orang-orang ya. Pak, azannya di situ dalam lah. Maaf saya junub, saya nggak bisa. Ya, begitu. Tapi kalau dia lakukan itu di dalam masjid, pakai speaker, dia marbot karena amanat harus azan, tapi belum sempat untuk junub, belum sempat untuk mandi, sah nggak azannya? Sah. Jemaah nggak perlu nanya, maaf Pak marbot, tadi antum junub nggak pas azan? Nggak perlu, gitu tuh naik setiap malam ditanya gitu, ya resign lama-lama itu orang, dikira saya junub mulu apa gitu kan? Ya. Oke, fadl. Walahu an Ziyad ibni al-Harith radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man adzana fa huwa yuqimu wa da'afahu aidan wa li Abi Dawud fi hadits Abdullah ibn Zaid annahu qala ana ra'aitu ya'ni al-adhan wa ana kuntu uriduhu qala wa aqim anta wa fihi dha'fun aidan. Ya. Ini masalah apa? Orang yang azan apakah dia yang harus qomat juga? Ya. Ini dua hadis ya dari riwayat apa nih At-Tirmidzi kan? At-Tirmidzi ya, riwayat At-Tirmidzi sebagaimana sebelumnya, dua hadis sebelumnya juga riwayat Tirmidzi semua. Ziyad bin Al-Harith, Rasulullah SAW bersabda, "Wa man adzana fa huwa yuqim." Siapa yang azan maka dia yang qomat. Tapi ini hadis dhaif, didhaifkan langsung oleh At-Tirmidzi. Dalam riwayat Abu Dawud, hadis Abdullah bin Zaid, ya, yang Abdullah bin Zaid ini mimpi tentang azan, mimpi tentang azan, ya. Maka saya pengen azan, maka Nabi SAW mengatakan, faqim anta, maka kamu qomatlah. Yang zahirnya ini menunjukkan bahwasanya Abdullah bin Zaid sebagai muadzin ketika itu awal itu, maka dia yang azan, dia yang qomat. Ya, namun hadis ini juga didhaifkan juga yang versi ini, ya. Maksudnya hadis Abdullah bin Zaid ada hadis versi sahihnya, yaitu tentang lafal-lafal azan dan mimpi beliau. Ini juga hadis seperti itu, tapi di yang versi Abu Daud ini ada tambahan. Ada tambahan wa ana uridu usapen azan, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam faqim anta. Tambahan ini tambahan yang dhaif. Maka dua-duanya ini dhaif hadisnya untuk mensyaratkan yang qomat harus yang azan tadi. Dan ini terjadi di sebagian mindset masyarakat. Enggak boleh qomat kecuali yang tadi azan. Siapa yang tadi azan dialah yang qomat. Itu ada loh. Ya antum mungkin pernah dengar dulu. Pokoknya yang qomat dialah yang azan. Yang azan dialah yang bakal qomat. Yang lain enggak boleh sok tahu qomat gitu aja enggak. Yang sahih adalah tidak disyaratkan orang yang qomat adalah yang azan. Begitu. Ya. Hanya saja jangan imam yang qomat. Imam qomat sendiri, terus dia salat sendiri. Dan enggak nganggap jemaah belakang enggak anggap, udah dia Allahu Akbar. Ya, maka ini kurang baik. Lagi kalau misalnya imam dia yang azan, dia yang qomat, dia yang salat, dia yang kunciin masjid. Ya, gitu ya. Baik, untuk berikutnya insya Allah kita akan lanjut pada pertemuan 2 pekan lagi insya Allah, karena pekan depan, pekan pertama ada kajian di Depok ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya mudah-mudahan kita bisa menghabiskan bab al-adhan, mudah-mudahan insya Allah ta'ala ya. Barakallahu fikum jami'an. Sebentar, ini ada pertanyaan. Ada kajian setengah 10 jadi agak cepat-cepat sedikit ya.
mengirimkan doa sama mengirimkan bacaan Al-Quran, apakah ini memiliki hukum yang berbeda ya Ustadz? Mohon nasihat dan ilmunya Ustadz. Apa maksud dari mengirimkan doa? Yang Anda tahu mengirimkan pahala baca Al-Quran. Kirimkan doa di sini maksudnya mendoakan. Iya, kalau mengirimkan doa ini maksudnya mendoakan, itu sampai ya, namanya doakan mayit sampai ya. Doa lil mayit itu mengirim doa, itu mendoakan. Mengirimkan doa ini maksudnya mendoakan. Kalau maksudnya mendoakan, maka insya Allah baik. Tapi kalau mengirimkan doa di sini maksudnya adalah mengirimkan bacaan, bukan Al-Quran, mengirimkan bacaan, maka ini nggak ada syariat. Misalnya, ayo kita ini ya bacaan yuk, bacaan tahlilan, wiritan, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyin. Itu semua kan kalau di 40 harian itu kan bacaan tuh. Dalam rangka apa? Mengirimkan doa buat mayit. Ini ada distorsi di sini. Antum nggak bisa mengirimkan bacaan untuk mayit. Apa maksudnya gitu loh? Apakah antum mengirimkan pahala atas pelafalan doa antum? Apakah itu? Ya, atau antum mendoakan mayitnya langsung dengan lafal-lafal doa buat dia. Allahumma ighfir lahu warhamhu misalnya. Kalau kayak gitu itu sah, boleh. Mendoakan boleh. Dan tidak harus dengan barang-barang seperti itu, enggak. Dan dengan kalbu yang mengerti, tidak ghafil, tidak lahi, tidak lalai akan apa yang dia ucapkan dari doa. Yang terjadi di tahlilan itu hanya seringkali apa? Bareng-bareng rame-rame mengucapkan kalimat yang seragam. Dan kebanyakan mereka itu nggak paham artinya apa ini. Terus Yasin, baca Yasin. Taib, kalau itu mengirimkan bacaan Al-Quran. Dalam mazhab Syafi'i, mengirimkan bacaan Al-Quran yang dimaksud yaitu berharap pahala bacaan ini sampai kepada mayit. Dalam mazhab Syafi'i itu tidak sampai. Dalam mazhab Hanbali itu sampai. Terutama kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim mengatakan sampai. Pahala di sini pahala bacaan. Dikiaskan dengan pahala sedekah dan lainnya. Mungkin sampai. Mungkin sampai insya Allah.